Halo, Assalamualaikum. Inilah panduan pengisian lampiran 6 SPT tahunan badan di Korteks. Bagaimana pengisian SPT tahunan badan lampiran 6 di Korteks? Kita simak di video ini. Sebelum lanjut, tentunya kami ajak kembali Anda untuk like video ini, subscribe channel YouTube Tips Pajak Media, agar manfaat-manfaat yang coba kami share ini dapat menjangkau kepada rekan-rekan yang lain yang membutuhkan informasi seperti ini. Apa itu lampiran 6? Lampiran 6 ini digunakan untuk melaporkan penghitungan angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berjalan bagi wajib pajak badan selain wajib pajak bank, BUMN, BUMD, wajib pajak masuk bursa, dan wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan diharuskan membuat laporan keuangan berkala. Poinnya adalah ini lampiran untuk menghitung angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berjalan. Apa maksudnya tahun pajak berjalan? Maksudnya adalah tahun pajak saat ini. Jadi saat ini kita sedang membuat SPT tahunan tahun pajak berapa? Tahun pajak 2025, betul. Kita lapor SPT itu untuk tahun pajak yang sudah lewat. Nah, pelaporannya kita lakukan hari ini di 2026. Oke, jadi kita melakukan pelaporan tahun pajak 2025 di hari ini di 2026. Sehingga yang dimaksud angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berjalan dalam konteks ini adalah angsuran PPh pasal 25 tahun 2026. Siapa yang mengisi lampiran 6 ini? Yang mengisi lampiran 6 adalah wajib pajak badan umum. Apa yang dimaksud umum? Di sini adalah yang bukan bank, bukan BUMD, bukan BUMN, bukan masuk bursa, ya, dan bukan wajib pajak yang lain yang diharuskan membuat laporan keuangan berkala. Baik, penghitungan angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berjalan adalah seperti ini. Di pertanyaan diinduk sebagai berikut: apakah wajib pajak merupakan wajib pajak tertentu yang harus menyampaikan laporan penghitungan angsuran PPh pasal 25? Dijawab tidak, ya. Dijawab tidak karena kita bukan bank, kita bukan BUMN, bukan BUMD, masuk bursa, dan bukan wajib pajak lainnya yang wajib melaporkan laporan keuangan berkala. Oke, jawabannya adalah di induk kita pilih tidak, ya. Jawaban di induk adalah kita pilih tidak, dan di sini maka kita wajib mengisi lampiran 6 lebih dulu. Nah, angsuran PPh pasal 25 dipindahkan dari angka 7 lampiran 6 ke bagian B formulir induk. Nanti ada di akhir tayangan ini ilustrasi nyatanya. Komponen penghitungan angsuran PPh 25 adalah seperti ini, pemirsa. Yang pertama adalah penghasilan yang menjadi dasar penghitungan pajak. Ini nanti yang nomor 1 ini diisi dengan jumlah penghasilan neto fiskal dengan mempertimbangkan ketentuan PPh pasal 25. Lalu yang nomor 2 adalah kompensasi kerugian fiskal. Angka 2 ini diisi apabila jumlah kompensasi kerugian fiskal tahun pajak berjalan, ya, diisi jumlah kompensasi kerugian fiskal tahun pajak berjalan dipindahkan dari jumlah kompensasi kerugian fiskal tahun pajak berjalan pada lampiran 7. Ketiga adalah penghasilan kena pajak. Ini adalah penghasilan dasar angsuran, angka 1, dikurangi kompensasi kerugian fiskal. Dan nomor 4 ini, PPh yang terutang diisi berdasarkan hasil penerapan tarif PPh yang berlaku atas penghasilan kena pajak. Yang dimaksud PPh terutang di sini adalah PPh badan, ya, PPh badan. Kemudian dikurangi dengan kredit pajak tahun pajak yang lalu. Kredit pajak atas penghasilan yang menjadi
dasar penghitungan angsuran PPh 25 yang dipotong atau dipungut oleh pihak lain ya. Nomor 5 ini adalah PPh pasal 22, PPh pasal 23 yang dipotong oleh customer Anda atau pihak lain. Sehingga ketemu angka PPh yang harus dibayar sendiri. Ini adalah hasil perhitungan PPh terutang dikurangi kredit pajak tahun lalu ya, atas yang sudah dipotong pihak lain. Dan ketemulah akhirnya di angka 7 ini angsuran PPh pasal 25 tahun pajak berjalan. Angsuran tahun pajak berjalan ini adalah angka 6 dibagi dengan 12 bulan ya. Nilai ini dipindahkan, nanti angka ini dipindahkan ke induk bagian B. Seperti ini aturan mainnya. Dan berikutnya rumusnya seperti ini. Penghasilan kena pajak adalah angka 3 adalah angka 1 kurangi angka 2. PPh yang terutang adalah angka 4 atau angka 4 adalah tarif PPh kali angka 3. PPh yang harus dibayar sendiri adalah angka 4 kurangi angka 5 dan angsuran adalah angka 6 dibagi 12. Dan inilah tampilannya, tampilan L6 atau penghitungan angsuran pajak penghasilan tahun pajak berjalan. Di sini di header ada tahun pajak 2025, NPWP perusahaan kita adalah sekian sekian sekian. Ini tampilan real dari Cortex seperti ini. Nomor 1, penghasilan yang menjadi dasar penghitungan angsuran ini adalah penghasilan kena pajak. Ya, di sini contohnya 1,7 juta. Dari mana 1,7 juta ini? Ini diambil dari yang ini. Silahkan Anda lihat di induk. Untuk halaman ini, halaman D ini ada di induk SPT. Sekali lagi, halaman D ini ada di induk SPT. Di induk SPT, penghasilan neto fiskalnya nomor 4 ini adalah 1,7 juta. Sehingga penghasilan kena pajaknya di sini juga 1,7 juta rupiah. 1,7 juta rupiah. Baik, kembali ke L6 ini, lampiran 6 angka 1 ini, ya, angka 1 ini 1,7, yang 1.790.146 ini free tax ya, kita masukkan secara manual. Angka ini adalah dari sini, penghasilan neto fiskal di sini ya. Bisa di sini jika Anda punya fasilitas pajak, maka yang dipakai adalah ini ya, setelah fasilitas pajak 1,7. Lalu kerugian fiskal di sini nggak ada. Ya, jadi 1790. Yang Anda isi adalah hanya yang putih-putih ini. Nah, di sini untuk PPh yang terutang masih 0 karena ini juga free tax. Maka kita isi angka ini. Kita isi angka ini 1790 ini, angka PPh terutangnya. Kita lihat dari PPh terutangnya, dilihat dari sini. Nah, ini angka D12. Di huruf D angka 12 ini adalah PPh terutangnya. 196.900. Kita isi manual ya, 196.900. Kita ketik manual PPh terutangnya di 196.900 di sini. Kita ketik manual sehingga sebelumnya, lalu angka 5 ini, perusahaan kita di case ini tidak memiliki kredit pajak tahun pajak yang lalu, tidak memiliki PPh 22 maupun 23, jadi 0. Sehingga nomor 6 ini PPh yang harus dibayar sendiri adalah di Rp196.900 dan akan ketemu angka angsuran PPh pasal 25 sebesar Rp16.408. Rp16.408. Artinya
Nanti setiap bulan setelah lapor SPT tahunan PPh Badan 2025 ini, perusahaan kita ini wajib bayar angsuran PPh pasal 25 di tahun pajak 2026. Nah, angka ini 16408 ini akan terbawa ke induk ya, akan terbawa ke induk di bagian G nomor 20 16408. Seperti itu alurnya. Semoga sangat jelas ya. Dan berikutnya inilah checklist pengisian lampiran 6. Cek jenis WP, pastikan Anda WP bukan bank, BUMD, BUMN masuk bursa atau yang melakukan kewajiban lapor LAPKU berkala. Isi angka 1, angka 2, angka 3, dan seterusnya seperti yang sudah kami sampaikan tadi. Sekian, semoga bermanfaat. Salam sehat dan salam sukses selalu dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.